Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat hingga saat ini. Tak lupa seiring salam kita sanjung agungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pastinya kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Venitika Arlianti, Deva Mahatma Paradis, Kezia Bunga Aulia dan Fatia Khairunisa, yaitu dalam rangka memenuhi tugas akidah akhlak yang dibimbing oleh Bapak Arfani Labib SPD atau yang kita sering sebut sebagai Abi Labib, yaitu kami akan membahas mengenai seorang imam, yaitu adalah Imam Al-Ghazali. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama ada biografi singkatnya, yang kedua ada ajaran tasawuf atau karya dari beliau, yang ketiga ada kisah teladan atau perilaku beliau yang bisa kita contoh. Selamat menyaksikan. Biografi singkat tentang Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah. Ayahnya seorang perajin kain sufi yang saleh dan fakir, yang sangat berharap anaknya menjadi orang alim. Sebelum wafat, ayahnya menitipkan Al-Ghazali dan saudaranya Ahmad kepada seorang sufi untuk dididik. Ketika harta warisan habis, mereka belajar di madrasah yang menanggung biaya hidup santri. Al-Ghazali belajar fikih Syafi'i, kalam Asy'ari, sejarah, dan sastra. Ia pernah dirampok dalam perjalanan yang membuatnya kemudian menghafal semua pelajarannya. Ia belajar di Naisabur kepada Imam Haramain Al-Juwaini hingga menguasai berbagai ilmu dan diberi gelar Bahr Al-Mughriq karena kejeniusannya. Setelah itu, ia bergabung dengan Wazir Nizam Al-Muluk dan menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad pada usia 30-an. Di Baghdad, ia aktif mengembangkan pemikiran dalam fikih, kalam, dan filsafat. Ia mengkritik filsafat lewat kitab Tahafut Al-Falasifah, namun tetap mengambil sisi positifnya. Al-Ghazali dikenal sebagai ulama yang sangat produktif dan ahli dalam berbagai bidang ilmu, termasuk tasawuf dan usul fikih. Selanjutnya, inti ajaran tasawuf. Oleh para ahli, corak tasawuf yang diamalkan oleh Al-Ghazali termasuk pada kategori tasawuf akhlaki, yaitu tasawuf yang mengedepankan kepada perbaikan budi pekerti atau moral. Dalam Ihya, Al-Ghazali menyebut 8 makom sufi, yakni taubat, sabar, syukur, berharap atau rajak, takut atau khauf, zuhud, tawakal, dan cinta atau mahabbah. Cinta adalah makom yang tertinggi yang membuahkan rindu atau sauk, intim, uns, dan rida. Untuk melewati setiap tanjakan, seorang salik harus melakukan riyadah dan mujahadah. Adapun yang dinamakan riyadah yaitu latihan kerohanian, adalah pembinaan diri dengan suatu perbuatan yang pada awalnya menjadi beban dan pada akhirnya menjadi tabiat atau karakter. Adapun mujahadah adalah perjuangan melawan tarikan hawa nafsu. Terdapat kitab tasawuf karya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali memiliki beberapa kitab tasawuf yang terkenal. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin yang berarti kebangkitan ilmu-ilmu agama, Bidayatul Hidayah yang berarti awal petunjuk, dan Minhajul Abidin yang berarti jalan para hamba. Kisah teladan Imam Al-Ghazali. Sejak muda, ia dikenal sangat cerdas dan menuntut ilmu ke berbagai tempat hingga akhirnya menjadi guru besar di Madrasah Nizamiyah Baghdad, salah satu lembaga pendidikan paling bergengsi pada masanya. Namun, di puncak karirnya, ia merasa gelisah dan mengalami krisis spiritual. Ia merasa ilmu dan kedudukannya belum membuat hatinya tenang dan dekat kepada Allah. Karena itu, ia meninggalkan jabatan dan harta, lalu mengembara selama bertahun-tahun ke berbagai tempat untuk mencari kedamaian batin dan memperdalam ilmu tasawuf. Dalam masa perenungannya, ia menyadari bahwa ilmu yang sejati adalah ilmu yang membawa seseorang kepada keikhlasan,
ketakwaan, dan kebersihan hati. Setelah menemukan ketenangan dan pemahaman yang utuh, ia kembali mengajar dengan cara yang lebih bijak dan seimbang, serta menulis karya besar Ihya Ulumuddin yang menjadi warisan penting dalam dunia Islam. Kisah hidupnya mengajarkan bahwa ilmu yang benar bukan hanya untuk kecerdasan akal, tapi juga untuk ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Allah.